Mira, marca gitu. Wah. Iya. Wah, dimulai. Apa sih? Ya, selesai. Bagus banget ini, Nas. Normal. Siapa nih? Ada. Mari kita mulai. Kita pemanasan nosan. Saya nosan. Ayo, pemanasan nosan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang 1, 2, 3. Hormat. Kuda-kuda tengah. Oh ya, aku lupa mencet sepantai itu. Kok ada bos sama? Woi, awas karate, Siapa tuh? Dia tahu dia ada. Karate. Kuda-kuda depan. Balik. Teman-teman, baris-baris. Enggak ada. Kuda-kuda belakang. Kuda-kuda silang depan. Ada kanan gerak. Rentangan tangan gerak. Kuda-kuda silang belakang. Ada kiri gerak. Rentangan tangan gerak. Tangan depan. Tangan samping. Tangan T. Balik. Tangan melingkar. Pukulan bawah. Pukulan tengah. Oi. Nadine. Pukulan atas. Aceh.
Pukulan bandul. Dikit lah. Kalau dua lagi loh. Pukulan melingkar. Silakan bawah. Balik. Silakan samping. Balik. Silakan belakang. Apa itu? Ini kan dibuka lah combang orang luar. Balik. Siap. Akan bawah. Lihat. Tekan atas. Balik. Tekan dalam. Balik. Penggolongan pertandingan dan ketentuan tentang umur serta berat badan. Yang pertama, penggolongan pertandingan pencaksilat menurut umur. Untuk semua kategori terdiri atas pertandingan golongan usia dini untuk putra dan putri berumur di atas 9 tahun sampai dengan 12 tahun. Pertandingan golongan pra-remaja untuk putra dan putri berumur di atas 12 tahun sampai dengan 14 tahun. Pertandingan golongan remaja untuk putra dan putri berumur di atas 14 tahun sampai dengan 17 tahun. Pertandingan golongan dewasa untuk putra dan putri berumur di atas 17 tahun sampai dengan 35 tahun. Kebenaran tentang umur pesilat yang mengikuti pertandingan dibuktikan dengan akta kelahiran atau ijazah ataupun paspor. 3. Umur pencaksilat harus sesuai dengan penggolongan umur peserta, usia dini atau pra-remaja atau remaja atau dewasa, dengan berpedoman kepada umur yang bersangkutan pada waktu, tanggal, atau hari pertama pertandingan dimulai. Artinya, pesilat pada tanggal atau hari pertama pertandingan dilaksanakan berumur tepat pada batas ketentuan umur minimal atau maksimal dari golongan yang diikuti. Umur yang menyalahi mengakibatkan pesilat dikenakan diskualifikasi dari hari pertandingan. Yang keempat, pembagian kelas menurut berat badan hanya berlaku untuk kategori tanding yang dilakukan dengan penimbangan badan. Penimbang pertama dilakukan sekurang-kurangnya 6 jam sebelum dimulai pertandingan pertama dalam satu kejuaraan. Penimbang ulang dilakukan kurang lebih 15 menit sebelum pesilat yang bersangkutan mengikuti pertandingan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang kelima, pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan diharuskan kepada seluruh pesilat tanding dilakukan sekurang-kurangnya 6 jam sebelum dimulai pertandingan pertama dalam suatu kejuaraan. Pesilat yang alasannya yang sah tidak dapat mengikuti pemeriksaan kesehatan, tetapi telah memenuhi persyaratan pendaftaran, dapat diikutkan dalam undian dan masuk dalam jadwal pertandingan. Tetapi tetap dapat mengikuti pertandingan bila tetap melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum pertandingan. Fakta unik tentang pencaksilat. Yang pertama, diakui oleh UNESCO. Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO menetapkan pencaksilat sebagai warisan budaya khas Indonesia. UNESCO mengakui pencaksilat menjadi identitas dan pemersatu bangsa Indonesia. Yang kedua, gerakan pencaksilat memiliki kekhasan masing-masing tiap daerah. Tradisi pencaksilat ternyata berasal dari dua daerah, yakni Sumatera Barat dan Jawa Barat. Tradisi ini kemudian berkembang ke seluruh wilayah di Indonesia, bahkan hingga mendunia. Meski begitu, setiap wilayah ternyata punya keunikan masing-masing dalam gerak dan jurus, termasuk soal gerakan dan musik pengiringnya. Yang ketiga, pencaksilat tersebar lebih dari 50 negara. Pencaksilat kini telah menyebar ke 50 negara secara formal. Pencaksilat pertama kali dipertandingkan di Sea Games pada 1987. Sampai saat ini, pencaksilat masih menjadi tuan di negeri sendiri. Ini bisa dilihat dari semakin banyaknya perguruan-perguruan silat yang terus bermunculan. Yang keempat, aktif pencaksilat yang ternyata juga memiliki seni menggunakan senjata. Selain sebagai olahraga yang saat ini perlombakan, pencaksilat juga suatu teknik bela diri yang sangat penting untuk dimiliki. Gerakan dasarnya sering berkaitan dengan penggunaan senjata. Yang kelima, pencaksilat juga mengandung unsur spiritual.
bukti pencaksilat khas Nusantara bahwa ditemukan relief menyerupai sikap kuda-kuda dalam olahraga pencaksilat yang terlukis di Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Pencaksilat atas berbagai gerakan dan tekniknya dapat dipisahkan dengan senjata, sebab memang gerakan dasarnya sudah menggunakan senjata. Kategori dan kelas pertandingan untuk usia dini pada pencaksilat. Yang pertama, tanding, terdiri atas tanding putra atau tanding putri. Kelas A, 26 kilo sampai 27 kilo. Kelas B, 27 kilo sampai 28 kilo. Kelas C, 28 kilo sampai 29 kilo. Kelas D, 29 sampai 30 kilo. Kelas E, 30 sampai 31 kilo. Kelas F, 31 kilo sampai 32 kilo. Kelas G, 32 kilo sampai 33 kilo. Demikian seterusnya selisih 1 kilo sebanyak-banyaknya 12 kelas untuk putra dan 8 kelas untuk putri. 2. Tunggal terdiri atas tunggal putra dan tunggal putri. Ganda terdiri atas ganda putra dan ganda putri. Regu terdiri atas regu putra dan regu putri. Seluruh kategori tanding, tunggal, ganda, dan regu dapat diikuti oleh seorang pesilat sesuai dengan kelas, golongan, dan jantinannya. Dan kelas pertandingan untuk pra remaja. Yang pertama, tanding. Terdiri atas tanding putra atau tanding putri. Kelas A, 28 kilo sampai 30 kilo. Kelas B, 30 kilo sampai 32 kilo. Kelas C, 32 kilo sampai 34 kilo. Kelas D, 34 kilo sampai 36 kilo. Demikian seterusnya dengan selisih 2 kilo sebanyak-banyaknya 12 kelas untuk putra dan 8 kelas untuk putri. Tunggal dan ganda dan regu seperti pembagian kelas untuk usia dini dengan penyesuaian pada umur peserta. Seluruh kategori tanding, tunggal dan ganda dapat diikuti oleh seorang pesilat sesuai dengan kelas, golongan, dan jantinannya. Kategori dan kelas pertandingan dewasa. Kategori dan kelas pertandingan dewasa yang pertama tanding terdiri atas tanding putra. Kelas A 40 kilo sampai 50 kilo. Kelas B di atas 50 kilo sampai 50 kilo. Kelas C di atas 60 kilo sampai dengan 20 kilo. Khusus untuk pertandingan single event. Yang kedua, tanding putri. Kelas A 45 kilo sampai 50 kilo, kelas B 50 kilo sampai 55 kilo, kelas C 55 kilo sampai dengan 60 kilo. Khusus untuk pertandingan single event. Yang kedua, tunggal ganda dan regu seperti pembagian kelas untuk usia dini dengan penyesuaian pada umur peserta. Yang ketiga, seluruh kategori tanding tunggal, ganda, dan regu dapat diikuti oleh seorang pesilat sesuai dengan kelas, golongan, dan jantinannya. Kategori dan kelas pertandingan remaja. Kategori dan kelas pertandingan remaja. Yang pertama, tanding terdiri atas tanding putra atau tanding putri. Kelas A 39 kilo sampai dengan 40 kilo. Kelas B di atas 42 kilo sampai 45 kilo. Kelas C di atas 45 kilo sampai 48 kilo. Kelas D 48 kilo sampai dengan 51 kilo. Demikian seterusnya dengan selisih 2 kilo sebanyak-banyaknya 12 kelas untuk putra dan 8 kelas untuk putri. Yang kedua, tunggal ganda dan regu seperti pembagian kelas untuk usia dini dengan penyesuaian pada peserta. Seluruh kategori tanding tunggal dan ganda regu dapat diikuti oleh seorang pesilat sesuai dengan kelas, golongan, dan jantinannya. Manfaat pencaksilat adalah yang pertama melatih keselamatan, yang kedua melatih mental, ketiga melatih konsentrasi, keempat melatih kewaspadaan, kelima melatih kepekaan, keenam melatih kedisiplinan, ketujuh melatih kontrol, kedelapan menambah pengetahuan, 10 menjaga tubuh agar tetap sehat.